tidak lupa untuk selalu memperkenalkan diri. Mana tahu adik-adik kita lupa, ya kan Kak? Nah adik-adik, kakak-kakak di sini dan abang-abang gantengnya pastinya pasti ada yang lupa dengan nama-nama kita, ya kan Kak? Dan kita tidak lupa juga untuk mengenalkan diri untuk adik-adik kita. Nah, nama kakak Pak Salsa Ginting dan nama kakak Kak Olen dan abang pemusik kita Bang Yoga. Oke, nah adik-adik seperti biasanya nih untuk memulai kebaktian kita selalu ada syarat ya kan Kak? Iya Kak. Nah, syarat dulu sebelum kita memuji dan menyatakan Tuhan adalah yang pertama Alkitab, yang kedua persembahan, yang ketiga buku dan alat tulisnya, yang paling penting adalah hati dan pikiran untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah Kak, sebelum kita memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita mau berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan Yesus atas berkat-Mu hari ini, karena Engkau masih memberikan kami kesehatan, sehingga kami masih bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, sebentar lagi kami akan memulai kebaktian kami. Berkatilah ya Bapa kebaktian kami dari awal, pertengahan, hingga akhir, agar kiranya kebaktian kami berjalan dengan hikmat. Berkatilah juga kami ya Bapa yang akan memuji dan memuliakan nama-Mu, agar kiranya pikiran kami dapat tenang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan Yesus, hanya ini doa anak-Mu yang tidak sempurna, sempurnakanlah di dalam kerajaan-Mu saja. Amin. Nah Kak, selama seminggu ini kabar kakak gimana? Baik dong Kak. Baik Kak? Iya Kak. Nah kabar kakak sendiri gimana Kak? Tentunya baik dong Kak, baik dan sehat selalu. Nah, abang pemusik kita bagaimana Bang? Baik dong Kak. Mantap sekali Bang. Nah kabar kita semua baik, pasti adik-adik kita sehat dan baik selalu dong, ya kan Kak? Iya Kak. Karena Tuhan selalu menyayangi kita. Jadi kita juga harus saling menyayangi karena Tuhan Yesus menyayangi kita. Nah, dengan itu kita bernyanyi, kita angkat lagu pujian kita buat Tuhan. Beta sayang sama Jose. Nah Kak, kakak pasti punya teman kan Kak? Iya dong Kak. Pasti teman kakak banyak dong ini. Banyak dong Kak. Nah kalau sebagai teman itu gimana ya Kak? Kita sebagai teman harus saling tolong menolong, saling membantu dan saling menyayangi. Seperti mentega dengan roti. Oh iya, kita ada lagunya kan Kak? Iya Kak. Lagunya, dan tunggu Kak, sebelum kita mulai lagunya, kita suruh nih adik-adik kita buat bangkit berdiri karena lagunya buat Tuhan, kau temanku dan ku temanmu. Musik Bang. Seperti mentega dengan
adik-adik sudah boleh duduk. Nah adik-adik, tadi kita sudah bernyanyi. Sekarang adik-adik persiapkan Alkitabnya, hati dan pikirannya karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita mau bernyanyi firman Tuhan. Selamat hari Minggu anak-anak KKR Gedung Johor. Apa kabar adik-adik? Pasti semua dalam keadaan sehat. Nah adik-adik, pada hari ini masih semangat kan untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi sebelum kita mulai firman Tuhan pada hari ini, ada alangkah baiknya kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita agar kita memiliki hati yang tulus mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Oke, kita ambil posisi duduknya yang nyaman. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, selamat pagi Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan masih mengizinkan kami anak KKR pada hari ini untuk melaksanakan ibadah online kami ya Bapa. Bapa yang baik, pada hari ini kami mendengarkan sebagian dari isi firman Tuhan agar kiranya Roh Kudus semua hadirlah di hati kami pribadi lepas pribadi sehingga kami dapat mendengarkan firman Tuhan pada hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi sekarang coba buka Alkitabnya, diambil. Nah, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3. Nah, Kakak kasih waktu 5 detik. Ayo, lomba membuka Alkitab cepat. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, pasti ada di KKR semua sudah hafal. Lu rajin kok baca Alkitab ya kan? Jadi cepat dong membuka Alkitab. Nah, Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 kita baca secara bersama-sama. Kak Nina baca di sini dan adik-adik baca di rumah dengan suara yang kuat. Oke? Persaudaraan yang rukun. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah adik-adik KKR, sebelum kakak melanjutkan firman Tuhan pada hari ini, kakak mau mengajak adik-adik KKR untuk bernyanyi bersama kakak dengan sesuai dengan firman Tuhan kita pada hari ini, yaitu dengan judul Sungguh Alangkah Indahnya. Saudara
Kakak sayangi. Kira-kira tema kita pada hari ini apa ya? Ada yang tahu? Ayo, kira-kira apa? Nah, tema kita pada hari ini adalah keluarga rukun. Ya, keluarga rukun. Nah, sama seperti lagu kita. Lagu kita yang sudah kita nyanyikan secara bersama-sama barusan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya. Di sini siapa yang sayang keluarga? Iya, pastinya semua sayang keluarga. Nah, adik-adik, di sini kakak akan menampilkan gambar di mana ada beberapa gambar yang harus adik perhatikan dengan secara seksama, diperhatikan dengan baik. Oke, coba kakak akan tampilkan gambarnya. Lihat gambar pertama. Iya, gambar apa? Gambar sebuah keluarga di mana ada ayah, ada ibu atau bapak, mama, kakak dan adik yang sedang bermain bersama. Nah, yang kedua, coba dilihat lagi gambarnya seperti apa? Ya, oke. Sebuah keluarga di mana bapak atau mama yang sedang bertengkar dan anaknya sedang menutup kuping. Nah, kira-kira yang mana ya yang enak dipandang? Gambar 1 atau gambar 2? Tentunya gambar yang pertama. Nah, nih kakak ada sebuah sedikit cerita. Nah, ada sebuah keluarga. Nah, keluarga ini terdiri dari 3 anak. Ada abang, ada kakak, dan ada adik. Nah, abangnya ini kelas 5 SD. Bernama Tongat. Siapa namanya? Iya, betul. Nah, yang kedua kakaknya. Kakaknya ini bernama Butet. Siapa namanya? Benar, Butet. Butet ini kelas 3 SD. Nah, yang terakhir adiknya. Masih TK, baru TK. Nah, namanya adalah Ucok. Siapa namanya? Iya. Nah, adik-adik, suatu hari ketika bapaknya si Tongat, si Butet, si Ucok pergi bekerja. Nah, mamanya kebetulan pada saat itu sedang memasak di dapur, seng, memasak, ya kan? Nah, di situ si Ucok baru dibelikan sebuah mainan Lego susunan, ya. Nah, di situ kakaknya kebetulan si Butet melihat adiknya sedang bermain Lego. Lalu kakaknya si Butet mendatangi si Ucok. Dibilangnya seperti ini, "Dek Cok, kakak boleh nggak ikut main sama adik nyusun-nyusun Lego? Yuk kita buat susunan Legonya menjadi sebuah bingkai atau rumah yuk," katanya. "Ayo kak," kata si Ucok. Nah, di sini si Ucok mau membagikan mainannya kepada kakaknya si Butet. Nah, ketika mereka sedang asik-asiknya menyusun Lego tadi dan hampir selesai, datanglah abangnya si Ngat-Ngat. Salah, si Tongat. Nah, datang abangnya, tetapi abangnya tidak sebaik kakaknya tadi. Dia datang tiba-tiba langsung merebut. Diambilnya Legonya tadi, langsung dibilang, "Aku juga mau main." Baru si Ucok marah. Kenapa? Karena mainannya tadi direbut secara paksa oleh abangnya, ya kan? Tapi si Butet tetap mempertahankan mainan tadi supaya tidak direbut abangnya. "Aku juga mau main," kata abangnya. Ternyata si Ucok marah, nangis sekencang-kencang. Wah, mama. Ngadu dia. "Wah, mama," katanya kayak gitu. "Mama, Bang Tongat jahat," katanya kayak gitu kan. Nah, si Butet berusaha menenangkan adiknya. Nah, pada saat itu mamanya mendengar keributan yang terjadi, sehingga mamanya datang menemui mereka bertiga. Nah, lalu mamanya berkata kepada si Tongat,
kan mama sering bilang kalau mau ikut main sama adik-adiknya minta izin dulu, bilang abang boleh ikut nggak. Nah, jangan selalu main rampas ataupun main paksa. Kenapa? Tidak boleh ya, karena bisa menimbulkan keributan. Nah, lalu si Tongat ini karena memang Tongat orangnya usil, dia pertama tertawa, tetapi ujungnya datanginya adiknya tadi. Dekku, dipeluknya. Maafkan abang ya dek, abang kan main-main tadi. Adik jangan nangis lagi ya, katanya. Terus akhirnya si Ucup memaafkan abangnya. Nah, kakak mau bertanya, di sini siapa yang suka seperti Tongat tadi, usil sama adik-adiknya? Kayak mana supaya berantem, kayak mana supaya ribut rumah, kayak gitu dibuat. Siapa? Hayo. Kira-kira perbuatan si Tongat tadi patut dicontoh tidak yang tentang merebut itu? Tidak kan? Coba kalau itu kembali ke kamu, kembali ke adik-adik. Sumpah yang tadinya adik suka ganggu adiknya atau kakaknya, tiba-tiba kamu lagi serius nih bermain, mendadak datang kakak kamu, datang adik kamu ganggu, marah tidak? Pastinya marah. Oleh sebab itu tidak boleh usil ataupun membuat kemarahan, kegaduhan terhadap saudara, abang, kakak, dan adik. Nah, seperti firman Tuhan pada hari ini, keluarga rukun, di mana keluarga itu adalah sekumpulan kecil bagian dari masyarakat yang tinggal bersama dalam jangka panjang. Nah, kalau rukun artinya apa? Rukun artinya damai, saling menghormati, ya kan? Nah, tadi kita di dalam Alkitab ada mengenai tentang minyak urap, ya, minyak urapan yang di kepala Harun. Nah, pastinya minyak itu bukan sembarangan loh adik-adik. Nah, kenapa ya pemazmur kita membuat lambang ataupun istilah tentang minyak? Nah, kalau dulu minyak itu menurut kepercayaan orang Yahudi, minyak itu memberikan keharuman, kesegaran. Nah, jadi minyaknya bukan sembarang minyak ya, ada artinya ya, memberikan keharuman, kesegaran, kebahagiaan. Nah, itu yang diartikan dari minyak tadi. Nah, yang kedua ada embun. Nah, embun itu di situ merupakan sangat berharga bagi bangsa Israel. Kenapa? Karena embun itu yang dari Gunung Hermon. Gunung Hermon itu adalah gunung tertinggi di situ pada saat itu. Gunung itu dia di situ dilingkupi oleh banyak salju di ujungnya dan embun, sehingga embunnya itu menetes menjadi air turun ke bawah yang sangat jauh ke Bukit Sion. Nah, tentunya embun itu tadi memberikan kehidupan buat makhluk-makhluk hidup yang ada di sekitarnya. Contohnya apa? Dia memberikan penghijauan atau kesegaran terhadap pepohonan yang ada di sekitarnya. Dia memberikan air yang segar, yaitu air yang di Sungai Yordan. Nah, Sungai Yordan itu dari situ juga. Nah, Sungai Yordan itu sangat jernih sekali airnya, di mana di situ juga sebagai tempat orang-orang Israel untuk mengambil air minum. Nah, di situ juga embun tadi berarti memberikan kesegaran juga ya kan, memberikan berkat kepada orang-orang ataupun makhluk hidup di sekeliling bukit-bukit Sion. Nah, jadi di sini kita juga dituntut. Nah, keluarga kita dituntut untuk hidup rukun seperti minyak dan juga embun tadi, ya kan? Kenapa? Nah, di sini kalau zaman sekarang ada keluarga, apalagi anak remaja-remaja sekarang, dia tidak mengindahkan ataupun menuruti nasihat orang tua, sudah keseringan melawan. Jadi adik-adik KKR, kalau misalnya suka melawan sama orang tua, nggak dengarkan cakap orang tua, bisa nggak hidup rukun? Tidak, ya kan? Karena kamu pasti akan sering berantem sama orang tua. Anakku begini, nggak malas. Anakku gini, nggak malas. Nah, bohong juga sama orang tua. Kalau bohong sama orang tua, nah ujungnya kalau orang tua tahu, pasti orang tua ataupun kita dimarahi oleh orang tua kita. Jadi tidak boleh melawan ataupun mengejek orang tua. Kita harus
patuh terhadap peraturan ataupun yang dilakukan perintah-perintah orang tua. Kenapa? Karena orang tua wakil Tuhan. Ingat, keluarga rukun adalah keluarga yang hidup harmonis, damai, tanpa ada kejahatan di dalamnya, dan saling menyayangi dan mengasihi. Jadi adik-adik KKR, ada kakaknya, abangnya, adiknya, harus saling mengasihi. Jangan justru saling rubati, nggak boleh. Saling cubit, nggak boleh. Itu sudah melanggar hidup rukun, tidak boleh. Namanya rukun tadi harus damai dan saling menghormati. Nah, kalau untuk anak remaja, coba dulu hidup rukun pada diri sendiri dulu. Coba lihat diri sendiri, bisa nggak kamu sudah menahan emosi ketika ada yang menggara-garai kamu? Kamu harus, adik-adik KKR yang remaja, harus sabar, harus menghargai pendapat orang lain, tapi dimulai di rumah dulu, di keluarga kita dulu. Kenapa? Karena panutan yang paling tepat adalah dalam keluarga. Keluarga, ingat, keluarga adalah yang paling berharga, ya kan? Nah, jadi kita sebagai anak-anak zaman sekarang tidak boleh mengikuti yang tidak baik, yang melawan orang tua, yang seperti kakak bilang sebelumnya, yang tidak mengindahkan orang tua, malah membenci orang tua, tidak boleh. Tidak membantu orang tua dalam pekerjaan di rumah, tidak boleh. Itu semua harus kita buang. Tidak mau menjaga adik, disuruh mama, ketika mama masak dia perlu bantuan tenaga kamu untuk menjaga adik. Tidak boleh menolak, harus ikut serta dalam pekerjaan rumah. Namanya harus saling bekerja sama. Nah, coba dipikirkan, apa aja sih yang udah dia dilakukan sama keluarga ataupun orang tua di rumah? Pasti banyak, ya kan, untuk membuat hidup rukun. Yang pertama, ada keluarga yang suka bersama-sama belajar, melakukan belajar bersama, saling mengajari, ya kan? Ada dia keluarga yang sering setiap malam makan malam bersama. Ada yang juga keluarga yang sama kebaktian setiap malam. Sebelum mau tidur kebaktian bersama, baca renungan, ya kan? Nah, baru ada juga yang suka hobi keluar, ya, untuk holiday, ya kan? Holiday bersama-sama keluarga. Pasti senang kan? Coba kalau semua seperti itu, pasti hidup rukun, pasti senang. Kalau kita hidup rukun, berkat-berkat Tuhan tadi pun tercurah dalam keluarga kita. Pastinya kita menjadi keluarga Kristen yang baik, yang hidup rukun. Jadi, adik-adik KKR, contohlah seperti dengan ayat firman kita pada hari ini. Jadilah minyak dan jadilah embun, di mana keluarga kita bisa menjadi panutan buat orang di sekeliling, orang lain juga di sekeliling rumah kita, di lingkungan masyarakat. Jadi panutan, kenapa? Kita jadi keluarga yang rukun, harmonis, damai, yang selalu taat kepada perintah Tuhan, sehingga hidup rukun dalam keluarga bisa menimbulkan berkat-berkat yang banyak dari Tuhan dan juga memberikan berkat ataupun contoh kepada orang-orang di sekitar kita. Jadi adik-adik, mulai dari sekarang hidup rukun ya, bersama adik-adik, kakak, abang, mama, bapak, ya. Harus hidup rukun, tidak boleh lagi saling mengganggu, tidak boleh melawan, tetapi saling mendukung, saling menyayangi, dan saling mengasihi hidup dalam Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penemanan-Mu kepada kami anak KKR, sehingga firman Tuhan pada hari ini dapat boleh kami dengar dengan baik Bapa. Di mana Tuhan, kami mohon, kami minta ajaran Tuhan agar kami dapat hidup rukun dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami menjadi keluarga Kristen yang patut dicontoh dan diteladani oleh orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, sekarang kita mau mengumpulkan perkembangan adik-adik. Sebelum itu kan Kak, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Apa ya temanya Kak? Tema kita adalah keluarga rukun. Nah, keluarga rukun itu seperti apa Kak? Keluarga yang rukun itu Kak, itu yang hidup di dalam Kristus. Keluarga yang hidup di dalam Kristus. Kayak keluarga itu yang cinta damai sejahtera, penuh kasih dalam keluarga, penuh sukacita. Nah Kak, karena Tuhan selalu memberikan kita cinta kasih yang sangat luar biasa, apalagi di dalam keluarga
keluarga, ya kan Kak? Iya Kak. Nah, untuk mengumpulkan persembahan, kami dan guru-guru KKR tidak lupa untuk mengingatkan adik-adik karena selalu ada syarat untuk mengumpulkan persembahan. Syaratnya adalah R. Rapi, S. Sopan, dan J. Jujur. Ayo adik-adik siapkan persembahannya karena kita mau bernyanyi. Dalam Yesus kita bersaudara. Nah, adik-adik, kakak sebelum doa syafaat, kakak mau menyampaikan aktivitasnya. Di mana aktivitasnya yaitu adik-adik KKR bersama keluarga bernyanyi sungguh alangkah indahnya, ya, bersama bapak, mama, abang, kakak, adik, kalau ada nenek sama bolang kita di situ, ajak bernyanyi bersama lagu yang tadi, sama-sama bernyanyi, divideokan dengan lagu sungguh alangkah indahnya. Jangan lupa diupload ke Facebook dan di tag guru-guru KKR-nya. Tetap semangat dengan menjalankan firman Tuhan dan aktivitas-aktivitas setiap minggunya, karena setiap orang yang rajin, anak KKR yang rajin akan mendapatkan hadiah spesial dari guru-guru KKR-nya yang dikasih melalui Tuhan Yesus. Oke? Nah, adik-adik, kita mau doa syafaat nih, adik-adik semua. Yuk kita berdoa syafaatnya, ya, dimana doa sungguh-sungguh ambil sikap yang baik agar kita bersatu di dalam doa. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan karena Tuhan telah menemani kami dalam akhir kebaktian kami, minggu online kami pada hari ini. Bapa yang baik, di mana tadi anak-anak KKR-mu telah mengumpulkan persembahan, agar kiranya Tuhan berkati persembahan kami, agar persembahan kami dapat berguna bagi gerejamu, dan buat yang tertinggal kepada kami, agar kami dapat menggunakannya dengan baik pula. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat kedua orang tua kami Tuhan. Berkati kedua orang tua kami Bapa, dimanapun mereka berada, dan berkati mereka Tuhan, baik dalam pekerjaan dan kesehatan mereka, dan tetap Tuhan berikan kebijaksanaan bagi kedua orang tua kami, sehingga kedua orang tua kami tidak bosan-bosannya mengajari kami ke dalam jalan yang benar. Bapa yang baik, berkati juga Bapa di mana mungkin kami tidak tahu, mungkin ada orang tua kami yang dalam keadaan sakit Bapa, agar kiranya Tuhan berkati obat yang diberi orang tua kami, sehingga orang tua kami dapat pulih kembali. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa buat teman-teman sekolah minggu kami Bapa, dimanapun kami berada Bapa, meskipun kami melakukan ibadah online kami di rumah kami masing-masing Bapa, tapi kami yakin dan percaya kami dalam keadaan sehat-sehat dan tetap rajin dan giat dalam belajar. Meskipun dalam pembelajaran kami melakukan daringnya Bapa, tapi kami yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kepintaran kepada anak-anak KKR kami, sehingga anak KKR kami dapat menjadi sosok anak yang pintar dan juga bijaksana. Bapa yang baik, terima kasih juga buat waktu anak KKR kami, adik-adik KKR kami yang sudah dengan berbangga hati pada hari ini untuk dengan semangat, penuh semangat untuk mendengarkan firman Tuhan dan menjalankan ibadahnya pada hari ini. Kami sangat bersuka cita Bapa, meskipun kami tidak dapat bertemu secara langsung, tapi kami sangat bersuka cita kami dapat melakukan ibadah kami bersama-sama meskipun dari rumah. Bapa yang baik, tetap Tuhan berkati juga di mana Bapa
Mungkin ada teman-teman KKR kami yang dalam keadaan sakit Tuhan, agar kiranya Tuhan berkati Bapak, baik itu yang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah. Bapak, kami mohon Bapak, topangan tangan-Mu kepada teman-teman kami yang sedang sakit Bapak, agar kiranya dia dapat pulih kembali, jauhkan semua virus-virus yang ada dalam tubuhnya Bapak, sehingga dia dapat sehat dan pulih kembali Bapak, dan dia dapat semangat untuk memuja muliakan nama Tuhan lagi Bapak. Kami yakin dan percaya Tuhan akan ikut turut campur dan memberikan obat yang terbaik melalui tangan kanan dokter ataupun perawat, begitu juga orang tua yang menemani teman-teman kami ketika masa sakitnya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Bapak buat pelayan-pelayan guru KKR-Mu, agar kiranya Tuhan berkati Bapak, baik dalam studi mereka, pekerjaan mereka, agar kiranya juga Tuhan tetap memberikan kesehatan kepada kakak guru-guru KKR, sehingga mereka tetap semangat dan tetap menjadi panutan ataupun menjadi sosok pelayan-Mu yang lebih bisa lagi untuk membawa kami anak KKR-Mu, agar kami tetap setia dan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapak yang baik, kami juga berdoa buat seluruh pelayan-pelayan gereja kami, di mana mulai dari tertinggi ataupun terendah, baik dalam pendeta, pertua diaken, dan seluruh jemaat GBKP ya Bapak, agar kiranya Tuhan berkati dalam setiap pelayanan mereka, agar Tuhan tetap memberikan juga kesehatan bagi pelayanan mereka. Tuhan yang baik, kami juga berdoa buat mungkin saudara-saudara kami di luar sana Bapak, yang mungkin dalam keadaan kekurangan baik dalam sandang maupun pangan Bapak, agar kiranya Tuhan berikan orang-orang yang terbaik, yang berkelebihan, berkecukupan, agar memberikan apa sebagian daripadanya kepada keluarga kami yang kekurangan. Dan berkati juga mungkin keluarga kami di mana mereka berada, yang mungkin kami tidak tahu dalam keadaan sakit juga Bapak, kami mohon kepadamu agar Tuhan juga memberikan kesembuhan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami yang singkat dan tidak sempurna ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita doa Bapa kami yang telah diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya secara bersama-sama dalam bahasa Indonesia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.